anak Babji besok menikah. Dia meminta teman-temannya membantunya. Lalu anak Babji datang dan bilang bahwa keluarga calon istrinya menuntut 5 lakhs untuk mas kawin hari ini. Kalau tidak, mereka akan datang. Namun Babji baru mendapat uang dari Redi yang ingin membeli rumahnya besok. Jadi Babji terpaksa mencuri uang toko sebesar 5 lakh dan memberikannya ke anaknya untuk deposito. Tepat setelah itu, Redi menelpon Babji dan bilang dia tidak mau membeli rumahnya karena anak sulungnya tidak mau menjual rumahnya. Setelah uang toko dihitung, Ramesh tahu kalau 5 lakhs telah dicuri. Ramesh menelpon polisi dan menahan semua karyawan untuk diselidiki. पुलिस के आने से पहले बता दो कि कस्टमर और स्टाफ सभी को। Di sisi lain, Chandu melihat Babji duduk sendiri di ruang karyawan. आपको क्या हुआ? Saat Prabhakar datang untuk memeriksa semua karyawan, Chandu mengaku kalau dirinya yang mencuri uang itu untuk melindungi Babji. इनमें से किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है। Prabhakar akhirnya menemukan Chandu yang sudah diincar-incarnya. Karyawan lain dilepaskan dan Chandu pun dibawa ke kantor polisi. Kejadian itu masuk berita. Semuanya melihat berita itu. मुंबई के गांधीनगर के धर्मा मार्ट चंदू नाम का ये व्यक्ति उस मार्ट। Asisten Chandu Murangi melaporkan kejadian itu kepada Raj Shekhar, yaitu pemilik toko. Prabhakar tahu Chandu adalah pembunuh Prashant dan kawan-kawan. आज चोरी की है। Ia menginterogasi Chandu tapi dia tidak menjawab sama sekali. Lalu Narayan datang. Dia tidak percaya Chandu curi dan katanya pengacaranya dalam perjalanan, tapi dia malah dilempar keluar. Semua warga komplek datang untuk mendukung Chandu. FIR फाइल नहीं हुआ है अंकल। Prabhakar mendapat telepon dari Rao dan Pandey. मत करो। Mereka berdua sama-sama ingin menghabisi Chandu dengan tangan mereka sendiri. उसे हमारे बोलो। उसने मेरे आदमी Shekhar terbang ke Mumbai untuk mengatasi masalah. को मारा है। Setelah itu, Prabhakar membawa Chandu ke mobil. Dia tidak memberitahu kemana Chandu akan dibawa. मुझे बताना जरूरी नहीं समझता, जाओ। Semua warga komplek berusaha mencegah mobil itu, tapi mereka dipukuli. Babji merasa bersalah karena Chandu harus dihukum atas kesalahannya, tapi Chandu sudah rela. Shekhar baru saja datang ke kantor polisi. Narayan memohon bantuannya. Shekhar menanyakan tentang Chandu ke petugas polisi di sana. Katanya petugas di sana bilang sepertinya ada kaitannya dengan politik. Shekhar langsung menelpon rumah sentral menteri. Dikirimkan jenderal polisi untuk membantu langsung. Prabhakar lacak keberadaannya. CI प्रभाकर कहाँ है उसे? Chandu dibawa ke suatu tempat. Dia dikepung oleh preman-preman. Di sisi lain, Shekhar berkata tidak ada senjata yang bisa membunuh Chandu. Dia sendiri adalah senjata. Chandu menghajar preman-preman itu. वेंटिलेटर पर पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। Pandey dan Rao sangat marah dan ingin membunuhnya. Pertarungan pun berlanjut. Tiba-tiba, Prabhakar membawa keponakan Chandu, membuat Chandu semakin mengamuk. Dia mengejar Prabhakar dan mengamankan Munti. Saat Prabhakar mau menyerangnya, dia ditembak polisi lain. Prabhakar pun ditangkap. Prabhakar bingung mengapa dia ditangkap padahal Chandulah yang mencuri. Lalu Murai pun mengungkapkan identitas asli si Chandu. जैसा आप लोग समझ रहे हैं। Dia sebenarnya adalah ketua dari industri Dharma Group, Chandra Shekhar Dharma. Dia sangat kaya dan pembisnis yang berkuasa. Dia dipanggil sebagai diktator. Di sisi lain, Faja merasa ada yang Chandu sembunyikan dari mereka. Narayan pun menelpon Kamya, namun tersambung ke nomor telepon Shruti. श्रुति तुम्हारा फोन है। जिन्हें काम्या का नंबर समझकर तुम्हें फोन कर। Disitulah ketahuan selama ini dia berbicara dengan Shruti bukan dengan Kamya. Shruti memberitahu Chandu kalau mereka ketahuan. Narayan langsung datang ke rumah Shruti dan menanyakan apa alasan dari semua drama ini. ऐसा नाटक करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? तो तुम ही काम्या बनकर इतने दिनों से हमसे बात कर रही थी। Lama Chandu datang, dia menjelaskan masalahnya dari awal. क्या सच है और क्या झूठ? मेरी बेटी काम्या का
Para ketua perusahaan-perusahaan industri bertemu untuk mendiskusikan ancaman yang mereka dapat dari mafia Delhi. Sudah ada yang ketua perusahaan sekaligus istrinya yang menjadi korban. से हाथ धोने से अच्छा है कि थोड़े पैसे दे दिए जाए. Mereka dituntut untuk memberikan uang yang banyak agar selamat. Pemimpin mereka menyarankan untuk memberikan uang saja agar nyawa mereka aman, tapi Rajshekhar tidak setuju. बिल्कुल है. Dia mempunyai solusi yang berbeda, yaitu mengirim saudaranya Chandu untuk mengatasi mafia itu. Chandu pun menemui mafia yang menuntut uang mereka. Namun dia datang bukan untuk memberikan uang. Dia menceramahi mafia itu. ईश्वर ने जिंदगी जीने के लिए दी. Mengancam kehidupan orang itu tidak benar. Chandu adalah orang yang jujur. Jika ada yang menghalanginya, dia akan menghabisinya. पैसे से धंधा चलता है. Keadaan semakin memanas setelah Chandu menendang koper मैं अपने दुश्मन को पाताल में पहुंचाता हूँ. dan akhirnya baku tembak terjadi. Chandu mengakui dirinya sendiri sebagai diktator yang tidak mendengarkan kata orang, lalu dia membunuh mafia itu. Setelah misinya selesai, Chandu kembali dengan kehormatan. Dia lanjut bekerja dalam bisnisnya. Dia menyelidiki gang mafia itu dan mengetahui bahwa ternyata pemimpin Dharma Group adalah mantan gang mafia yang menjadi orang dalam. Dia langsung ditangkap dan Chandu yang menggantikannya. Chandu mau semua yang bekerja untuknya bekerja dengan jujur. और दूसरा ईश्वर, तो मैं वही बुलेट बन जाऊंगा. Kalau tidak, dia akan menghancurkan mereka. Saat pesta anniversary Rajshekhar, Chandu didesak untuk menikah. Chandu pun akhirnya siap menikah. बिजनेस एक्सपांड करना है. और भैया फैमिली एक्सपांड कब करोगे? हाँ. Tapi dia mau memilih pasangannya sendiri. मैं शादी कर लूँ इतना ही ना. हाँ. Ini adalah Kamya yang asli. Dia bekerja sebagai sales manager. Lalu dia disuruh atasannya Shivram menginterview orang rekomendasinya मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है. untuk pekerjaan asisten salesman. Kamya merasa dia tidak butuh, namun dia harus tunduk kepada atasannya. Kamya kesal dengan orang-orang rekomendasi. नहीं हूँ प्रसाद. हमारे देश. Ternyata yang direkomendasikan adalah keponakan dari istrinya. Chandu datang ke toko itu dengan sederhana. Dia mau menyamar untuk menyelidiki komplain tentang Shivram, yaitu adik iparnya. Chandu pun bertemu dengan Kamya. Dia berpura-pura mau melamar pekerjaan untuk menyelidiki. Kamya sangat sinis, tapi saat dia mendengar Chandu berbicara tentang GDP, dia terpukau dengan pengetahuannya. GDP growth 7% है. हमारी कंट्री की मेन इंडस्ट्रीज हैं लेदर, सीमेंट और हमारी मर्चेंडाइज. Kamya menyuruhnya mencari pekerjaan lain karena dia terlalu pintar. सारे झोल जानने के बाद मैं ये डिसीजन लूँ तो बढ़िया रहेगा ना मैडम. Tapi Chandu mau tahu skandal-skandal di perusahaan itu dulu. Kamya setuju memberitahunya. Mereka pun pergi naik bus. Kamya menyampaikan kepada Chandu usulan-usulan yang dia berikan kepada Shivram, seperti mengadakan servis bus untuk 500 karyawan yang bekerja supaya tepat waktu dan menghemat uang. Tapi usulannya tak pernah didengar oleh Shivram. किससे? उस बेवकूफ शिवराम से? Lalu mereka jajan di pinggir jalan. Saat bertemu Shruti, Kamya memperkenalkan Chandu sebagai bodyguardnya. Nice meeting you. बहुत हो गया, हाँ? चलो. Setelah Kamya pulang, Chandu dijemput untuk menemui Hari Prasad, yaitu orang yang dulu memberikan ayah Chandu pekerjaan di pabrik kain. Sekarang Chandu membantu berjalannya pabrik itu tanpa mengambil keuntungan dan membantu orang banyak. Chandu dan keluarga masing-masing diberi uang. Ada wanita bernama Mahima Rai yang sangat terkenal dengan berkat yang dia berikan kepada orang-orang untuk mendapatkan jabatan yang mereka mau. Di antara orang yang memuji-mujinya, ada yang melempar sendal di kepadanya. Orang itu bilang bahwa Mahima ada hubungan dengan mafia dan ingin mengubah kampusnya menjadi pabrik. Saat dia komplain, dia malah masuk penjara.
dan tidak mengikuti ujian. Orang tuanya sampai meninggal. किसी ने गलत खबर दी। Mahima menyangkal itu dan menyuruh mereka melepaskannya. Tapi setelah itu, menantunya Viswambar menangkap pria itu dan membunuhnya. Di sisi lain, saat Kamya berangkat kerja, ternyata ketua perusahaan telah memberikan banyak fasilitas baru bagi karyawan-karyawannya. Apa yang Kamya harapkan pun terjadi. एक साइन तो कर दीजिए। किस लिए? Lalu juga Kamya terpilih menjadi karyawan terbaik. कामया को देंगे। Chandu sendiri yang memberikan penghargaan kepadanya. Kamya kaget melihat Chandu sebagai ketua perusahaan. Chandu berterima kasih secara pribadi ke Kamya atas kejujurannya yang membuat perusahaan semakin maju. तुमने जो अपनी ईमानदारी दिखाई, Saat Kamya sedang jajan dengan Shruti, Chandu mendatanginya dan langsung melamarnya karena kejujuran Kamya. जिंदगी में इतना मसरूफ रहा, Seolah-olah menolaknya membuat Chandu bingung. Akhirnya Kanya menerima lamarannya. अचानक इस तरह शादी की बात हो तो Ada pengusaha yang mau membeli pabrik milik Prasad untuk dijadikan pabrik bahan kimia. मिल मालिक से बात। Mahima yang akan mengurusnya. Dia menyuruh Viswa datang ke pabrik itu untuk membuat kesepakatan. Prasad tidak mau menjual pabriknya. आप लोगों की तारीफ तुम्हारी फैक्ट। Viswa mengancam nyawanya dan karyawan-karyawannya kalau tidak mau menjualnya, dia akan menunggu sampai Senin. नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। Sebelum Viswa pergi, Chandu pun mencegatnya. Chandu tak terima perlakuan Viswa yang menentangnya sehingga terjadi kesengitan antara mereka. करके देख। Narayan bilang saudari Kamya, Kalyani menikah dengan orang kaya. Namun suami Kalyani itu telah ditipu. Kalyani juga menderita sampai mau bunuh diri. डैडी Narayan jadi membenci orang-orang kaya. Kamya khawatir karena Chandu adalah seorang miliarder. Jadi sebelum Chandu bertemu dengan keluarganya, Kamya menyuruhnya berbohong kalau dia bukan dari keluarga miliarder, melainkan salah satu rekan kerjanya, seorang yatim piatu dan membenci orang kaya. Chandu pun nurut saja. Dia berganti pakaian dengan Murali dan Murali menjadi bosnya. Kakak laki-laki Kamya yaitu Kishore merasa ada yang mencurigakan dari Chandu. एम्प्लॉय की शादी की बात करने के लिए बॉस क्यों आया है? Namun Chandu selalu membuat alasan supaya dia tidak dicurigai. इसमें कुछ तो झो लेता हूँ जी, सोच लो। तू चुप कर। Saat Murali menerima telepon, dia keceplosan kalau dia adalah asisten Chandra Sekar. मैंने पीए चंद्रशेखर कहा। पीए मतलब पीताम्बर आदित्य। Lalu tiba-tiba mati lampu sebentar dan saat nyala, hidung Kishore sudah berdarah. Chandu yang memukulnya. Setelah itu, akhirnya Narayan merestui pernikahan mereka karena Chandu dari keluarga yang menengah. डैडी थैंक यू। Lalu Kamya menjelaskan kepada Chandu kalau ayahnya tidak suka orang kaya, मेरे डैडी को पैसे वाले लोगों से सख्त नफरत है। yang maka dari itu mereka harus berbohong. Nanti Kamya akan memberitahu ayahnya di waktu yang tepat. Chandu terpaksa harus menikah dengan sederhana, tapi Raj Shekhar dan istrinya pun tidak terima. Mereka mau pernikahannya yang megah. Chandu mempunyai solusi yang bagus untuk kedua pihak. Rencananya adalah mengadakan door prize, लगाकर शादी करने वाले हम जैसों को yang kalau dimenangkan maka yang beruntung pernikahannya diatur oleh ketua perusahaan. Mereka sengaja membuat Narayan memenangkan door prize itu. Narayan merasa sangat beruntung. शादी कैसे करवाता हूँ? Acara pernikahan pun dimulai. Pernikahannya sangat mewah. Narayan diperkenalkan dengan Raj Shekhar, tapi dia diperkenalkan sebagai saudara Murali. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi dan membuat bingung, tapi itu dihiraukan. Prosesi pernikahan pun dimulai. Tamu-tamu penting seperti Ketua Menteri Sikkim, Gubernur Punjab, dan Ketua Menteri Delhi. Narayan membanggakan pernikahan yang dapat dari door prize. बेटी, मेरी बेटी। Dia sangat tegang. Keluarga kami yang memberikan hadiah cincin seharga Rp45.000. Sedangkan keluarga Chandu menghadiahkan perhiasan seharga 300 crores. Membuat keluarga kami pun shock. ये सब आपकी बेटी का है। ले लीजिए पिताजी। Prasad memberikan Chandu kalung dari ayah Chandu dulu dan hadiah kalung mahal
untuk Kamya. Raj Shekhar memberikan amplop berisi tiket ke Eropa untuk bulan madu. दर्शन करके आ जाएंगे। Raj Shekhar dan istrinya sudah berjanji akan pergi ke Amarnath saat Chandu menikah. Jadi mereka mau berangkat ke sana. Kamya diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah dan diberikan uang. Di sisi lain, klien Mahami menuntut pabrik yang dijanjikan, tapi Viswa belum berhasil mendapatkannya. Maka mereka berusaha mendapatkan pabriknya dengan cara yang kotor, yaitu membakarnya dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Prasad juga mau menjadi korban. Dia bilang Viswa lah pelakunya. Lalu dia memberikan bayaran terakhir kepada Chandu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Chandu mengamuk. Dia mendatangi tempat Viswa berada dan menghajar preman-premannya satu persatu. Tapi Viswa berhasil kabur. Alhasil, esoknya Chandu mendatangi Mahima langsung untuk mencari Viswa. Mahima bertanya dia harus bayar berapa agar Viswa dilepaskan. आखिर मेरे दामाद का पीछा छोड़ने के लिए तुम Tapi yang ada Chandu mau hanyalah nyawa dari Viswa. Chandu memberikan waktu 2 hari untuk Viswa. मत सोच, समझ जा। Mahima bilang dia tidak akan membiarkannya. Keluarga Chandu takut karena Chandu bermasalah dengan Mahima. Mereka menyarankan untuk melupakannya saja, lagi pula itu hanya pabrik saja dan Prasad pun pada akhirnya akan mati juga. Chandu marah Prasad direndahkan seperti itu. Baginya itu bukan sekedar pabrik. वो तुम लोगों के लिए मिल हो सकती है। Namun tempat suci di mana ayahnya tinggal. Sekarang sejarah dan kebahagiaan selama 50 tahun lenyap begitu saja. Viswa telah menghapus sejarah ayahnya. Chandu tidak bisa memaafkannya begitu saja. 50 साल का इतिहास मिटाया है। 500 परिवार की Di sisi lain, Viswa mabuk-mabukan. Dia kesal karena dia harus bersembunyi. आज मैं असहाय होकर Pandey, saudaranya, bilang dia akan menghabisinya. Tapi Viswa disuruh sabar dan membiarkan Mahima yang mengatasinya. Chandu ditelepon oleh Mahima. Katanya seluruh keluarganya sudah diculik dan ada di rumahnya. Chandu menemui Mahima lagi. Mahima bilang dia akan melepaskan keluarganya jika Chandu tunduk kepadanya dan pergi dari Delhi. तुम्हारी रूह कांप उठेगी। Namun Mahima berurusan dengan orang yang salah. Chandu juga menculik keluarga Mahima yang ada di mana-mana. Keadaan telah berbalik. नोएडा से तेरी बहन का बेटा था ना? Mahima pun takut dan melepaskan keluarga Chandu agar keluarganya dilepaskan juga. Chandu lupa bilang kepada Mahima bahwa Viswa juga sudah diculik. Chandu akhirnya membunuh Viswa. Mahima dan anaknya sangat terpukul. Di perjalanan, Chandu dicegat oleh banyak preman suruhan Mahima. Dia menyuruh keluarganya duduk di mobil lalu menghabisi semua preman-preman itu sendirian. Tapi Chandu kalah jumlah. Dia gagal melindungi Kamya dan dia tertusuk. Keluarganya pun hampir terbakar. Saat Kamya butuh bantuan, Shivram dan saudaranya tidak mau membantunya karena mereka tidak mau mengambil resiko terbunuh. ससुर जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। Semua keluarganya menyalahkan Chandu atas bahaya yang sudah ia undang. Mereka pun menyelamatkan diri sendiri, meninggalkan Kamya dan Chandu. Kamya sakit bukan karena ditusuk, tapi karena keluarga Chandu sendiri sudah melupakannya. Kamya meminta Chandu untuk mengurus ayahnya dan jangan sampai ayahnya tahu kalau Kamya terluka. Dia tidak mau ayahnya sakit hati. मेरे डैडी को Kamya pun tak sadarkan diri. Saat Raj Shekhar kembali, dia marah kepada saudara-saudaranya karena sangat tidak berperasaan meninggalkan Kamya. छोड़कर आ गए, तुम्हें जरा भी तरस नहीं आई? Padahal Chandu sudah melakukan segalanya bagi mereka, tapi Shivram masih saja menganggapnya setan. Dia ditampar karena itu. Saudara-saudara Raj Shekhar berlutut meminta maaf kepadanya. Chandu hanya akan kembali jika dia sudah memenuhi apa yang dia harus lakukan. Kembali ke masa sekarang, Raj Shekhar bilang Viswa ternyata masih hidup. Dia menyogok bodyguard yang harusnya membunuh dia.
Narayan mau melihat Kamya, lalu pergilah mereka ke rumah sakit untuk melihat keadaan Kamya. Kamya sudah pulih. Dia meminta maaf karena bohong tentang Chandu. सॉरी डैडी। Narayan tidak peduli dan dia hanya senang melihat putrinya kembali. Otak Pandi jadi bermasalah. Viswa marah saat tahu yang melakukan itu adalah Chandu. को थर थर हिला देने वाला डिक्टेटर है ये। Mahima mengira Chandu itu kabur. Dia tidak akan membiarkan Chandu begitu saja kali ini. Mahima langsung masuk ke ruang meeting di mana pengusaha-pengusaha sedang diskusi. Dia menunjukkan kekuasaannya dan yang melawannya usahanya akan lenyap. Raj Shekhar meminta bantuan Chandu untuk mengatasi Mahima lagi karena dia yang bisa. और ये सिर्फ Chandu pun berangkat ke Delhi, sedangkan Mahima memikirkan cara untuk menghadapi Chandu dengan otak. Lalu Shivram datang, katanya dia ingin membantu. Dia juga ingin Chandu mati. Dia akan memberikan informasi di mana Chandu berada. कुत्ते से कम नहीं है। Mahima mengandalkan Viswa untuk membunuh Chandu. Chandu dan keluarga sedang melakukan penghormatan atas kematian dari Prasad. Lalu Viswa datang dengan pasukannya. Chandu bilang apapun yang terjadi, penghormatannya harus tetap berlanjut. Saat Chandu berhadapan dengan Viswa, tiba-tiba dua mobil anak buahnya meledak. Ternyata Shivram sebenarnya ada di pihak Chandu dan berperan menjadi musuh dalam selimut. Pertarungan satu lawan banyak pun terjadi lagi. Chandu menghajar Viswa habis-habisan sampai akhirnya dia terlempar dan terbunuh di depan bingkai foto Prasad. Setelah itu, Chandu mendatangi Mahima. Dia tidak membunuhnya karena baginya membunuh wanita itu dosa. Jadi dia hanya memberikannya tiket untuk pergi dari sana. Dia berpesan kepada Mahima untuk menggunakan kekuasaannya untuk hal yang lebih baik. Terakhir dia bilang wanita yang arogan dan pria yang suka menyiksa tidak akan makmur hidupnya.